Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. InsyaAllah pada video kali ini kita akan kembali belajar bersama dalam pelajaran Aqidah Akhlak kelas 8. Dan kita dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan hasad, bab yang ke-6. Telah kita jelaskan pada video sebelumnya, yaitu kompetensi dasar yang pertama, kemudian yang kedua, dan pada video kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menjelaskan akibat dari sifat hasad. Pada video sebelumnya juga kita telah menjelaskan apa yang dimaksud hasad, pengertiannya, kemudian kita juga telah menjelaskan bagaimana hukumnya, kemudian juga kita telah menjelaskan beberapa dalil yang berkaitan dengan hasad. Maka kita masuk pada pembahasan inti dalam video ini, yaitu menjelaskan dampak, apa yang ditimbulkan dari sifat hasad. Yang pertama, buka halaman 43. Dampak yang ditimbulkan dari sifat hasad itu adalah, pertama, hasad dapat merusak hubungan sesama kaum muslimin. Kedua, bahwa dampak dari hasad itu melahirkan permusuhan. Ketiga, dampak dapat menimbulkan prasangka buruk antara satu dengan yang lainnya. Bahkan hasad, di sini kalian bisa baca, hasad juga dapat merusak agama, bahkan merusak keimanan seseorang. Kenapa? Karena orang yang hasad, dia tidak akan rela, dia tidak akan ridho, dia tidak suka melihat kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain. Dia benci hal tersebut sehingga menginginkan kebahagiaan yang ada pada orang lain tersebut hilang. Inilah ciri-ciri orang hasad. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Dabba ilaikum da'al umamil hasad wal baghdha hil haliqah." Kalian telah terjangkit sebuah penyakit yang telah menjakit umat sebelum kalian. Di dalam video sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebanyakan orang-orang yang memiliki sifat hasad itu adalah dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan, kalian telah terjangkit penyakit umat sebelum kalian, yaitu dengki, hasad, dan permusuhan yang dapat menghancurkan kalian. La aqulu tahliqu sya'ra. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, mencukur rambut atau memusnahkan rambut, tetapi walakin tahliqud din, kata Nabi. Akan tetapi yang dimaksud bahwa hasad itu dapat merusak agama, merusak agama. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Afala unabbiukum bima yuthabbitu dzakum lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu cara untuk menumbuhkan sifat kasih sayang tersebut? Maka Nabi menjelaskan, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Anak-anak yang Ustaz banggakan, di dalam video kali ini, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari hasad adalah tahliquddin, yaitu memusnahkan atau menghancurkan agama. Dan di dalam hadis ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi supaya terhindar dari
perbuatan hasad, yaitu adalah dengan menyebarkan salam di antara kalian, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34. Allah berfirman, wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan, pasti berbeda, ya. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan, ya, dengan cara yang lebih baik, ya. Artinya ketika ada orang yang memberikan kejahatan, melakukan kejahatan, ya, atau melakukan keburukan kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Jangan kita membalas dengan keburukan, ya, karena orang yang memiliki rasa permusuhan di antara kalian itu merasa dia seperti teman yang setia, ya. Kenapa? Ketika dia melakukan kejahatan kepada kita, kita justru membalasnya dengan kebaikan, sehingga hati dia akan luluh insya Allah, ya, sehingga menganggap kita itu bukan musuh, tetapi menganggap kita sebagai teman, dan akan tumbuh kasih sayang di balik itu semua, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk menyebarkan salam, ya. Bahkan Imam Mujahid rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna ayat tersebut adalah, ya, balaslah keburukan seseorang dengan cara menyebarkan salam, ya, karena salam merupakan bagian dari kebaikan, ya. Itulah video kali ini, ya, dan insya Allah tugas pada hari ini, ya, mengerjakan uji kompetensi di halaman 45 bagian A, ya. Kalian kerjakan ini, ya, 1 sampai 5, kemudian kirim di Google Classroom. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu bissawab.